Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, gimana kabar kalian semua? Dari Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aku baiknya kita berdoa dulu. Maka kita orientasi. berdoa ya boleh. Berdoa saja. Baiklah, yang pada hari ini kita akan masuk ke tema 7, peristiwa dalam kehidupan, tema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baiklah, ini banyak sekali peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan juga ada peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, yang pertama ini adalah memenangkan sebuah lomba. Nah, ini peristiwa menyenangkan atau tidak? Ya, ini menyenangkan. Paling penting yaitu sakit. Nah, kalau sakit itu menyenangkan atau tidak? Tidak. Ya, sakit itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau contohnya, jatuh dari sepeda. Sepeda itu peristiwa yang menyenangkan atau tidak? Tidak. Dan sepeda kan dia ini sakit. Nah, selanjutnya yaitu kita merayakan hari ulang tahun. Itu menyenangkan. Nah, sekarang ini kan lagi banyak jadi di mana-mana. Nah, itu baik. Jadi itu menyenangkan atau tidak? Tidak. Dan jadi itu sudah tidak menyenangkan. Kita bagi mama kita bilang. Nah, selanjutnya yaitu jalan-jalan untuk binatang. Itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dan itu peristiwa yang menyenangkan. Selanjutnya, nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Yuk. Empat. Ya, ini rumah kepalanya Pak. Oke. Ya, ini sukai, ini juga ada pala, ada kemiri, kayu manis, beruang, selton, dan banyaklah sebagainya. Rempah-rempah itu sangat melimpah di Indonesia. Rempah-rempah itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena sebagai bentuk pencaharian masyarakat Indonesia itu jadi petani dari rempah-rempah tersebut. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga bangsa yang menghabiskan masa negaranya. Mengapa bangsa Eropa berhasil memonopoli perdagangan rempah? Ayo, siapa yang tahu belakangan itu Pak? Ya, silakan. Ya, mengapa bangsa Eropa itu berhasil sekali memonopoli perdagangan rempah? Karena harga rempah yang sangat tinggi di Eropa pada waktu itu. Di Eropa itu rempah itu sangat berguna, di mana harganya itu sangat murah. Seberapa tinggi kan nilai ekonomi rempah binatang bangsa Eropa? Nah, ini ada jawaban dari Chelsea yaitu ketiga nilai ekonomi rempah di mana masyarakat juga agar para pemilik Eropa semangat harga masyarakat Eropa membutuhkan kebebasan. Nah, jadi harga rempah itu pada masa itu tuh setara dengan harga emas, di mana masyarakat itu Eropa membutuhkannya sebagai kebebasan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Ya. Jadi intinya karena bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah, jadi bangsa Eropa itu mencarinya dengan berbagai samudra dan menjajah negara-negara yang kaya akan rempah. Nah, itu salah satunya sih adalah negara kita, negara Indonesia yang kaya akan rempah. Makanya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang nah, itu memiliki banyak manfaat sebagai makan, digunakan dalam bentuk waktu atau dalam bentuk ini juga dipakai oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai buka. Selain itu menjadi bermanfaat sebagai alat kaki, oksigen gigi.
Pokoknya ini banyak manfaatnya sehingga menjadikan nilai ekonomis yang tinggi dalam adalah merupakan salah satu bahan penempar yang menjadi buruan bangsa Eropa itu menuju terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan selama masa penjajahan maksudnya mengalami penderitaan pada Indonesia. Pada masa pemerintahan keadaan dari Indonesia dan orang-orang Eropa yang banyak yang muda dan orang-orang Eropa di Nusantara melakukan sampai baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang Eropa itu bersama saya Nusantara mereka melakukan reaksi keras perlawanan dari berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melakukan kali bangsa Eropa tersebut datang di Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang ada dalamnya. Mulai akhir pada abad 15 bangsa Eropa bersama melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang melakukan penjajahan Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Eropa pada tahun 19. Nah, faktor-faktor dalam penjelajahan samudera adalah yang sebagai berikut. Nah, adanya keinginan mencari kekayaan atau uang. Kekayaan yang mereka cari pertama adalah rempah, terutama dari di Eropa. Ada rempah waktu itu sangat mahal. Nah, agar rempah emas atau yang berproduksi itu, mereka sangat membutuhkan rempah untuk industri dan obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua yaitu adanya keinginan menggunakan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan, mereka juga menjaga bangsa Indonesia. Itu bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Nah, misi khusus itu adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang sebagainya. Untuk mereka ini dianggap sebagai kita suci yang harus dilaksanakan seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, ini ibu adalah soal kedatangan bangsa Barat. Tadi saya menjelaskan sedikit mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ini soal yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ayo siapa yang tahu silakan menunjukkan. Ayo, dia silakan. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, siapa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Tadi kan sudah itu jawabnya. Ayo, siapa? Kasih. Kita belajar untuk menuliskan ya, sebenarnya. Selanjutnya yaitu yang bicara tentang tema pembelajaran nasional. Ya, saya sekali. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan dan jawaban yang telah kalian jawab semua. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa yang berada di benua Eropa. Ya, jadi bangsa Barat itu adalah bangsa yang berada di benua Eropa seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Portugal. Nah, selanjutnya, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat menjadikan Indonesia? Itu ada keinginan untuk kekayaan, kejayaan serta menjaga agama. Ya, itu masuk dalam kata 3G, maksudnya glory dan Portugal. Nah, soal ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Itu pada mulai akhir abad ke-15. Nah, soal nomor 4 gimana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ayo kita langsung di mana? Ya, jadi tadi di cerita sebelumnya sudah diceritakan bahwa bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Maluku. Oke, nah ini dia sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3 yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Apakah itu? Sifat-sifat benda, salah satu kelemahan yang sifat benda ialah diketahui cara mengeluarkan benda yang ada di sekitar kita. Nah, contoh benda padat yang pertama yaitu adalah kayu merupakan benda padat. Selanjutnya, ini adalah benda cair. Nah, ini ada balon. Dalam balon disediakan apa? Nah, jadi yang ada terdapat dalam balon adalah gas. Selanjutnya,
Salah satu wujud benda padat adalah pada. Apa sih ketiga benda di sekitar itu? Nah, ini adalah satu benda padat apa saja? Itu nah, ini semua adalah benda padat. Nah, selanjutnya, berikutnya adalah benda cair. Nah, ini kita jumpai di sekitar kita. Apa ya di mana? Ini adalah salah satu benda sekitar manusia itu air. Nah, ini cairnya, namanya apa? Bahannya batu cair, cat, madu. Jadi ini adalah contoh benda cair yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah jenis benda lain adalah gas. Manusia dapat mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat kita. Nah, jadi biasanya kita itu bernapas oksigen yang ada di kehidupan tubuh dan kekuatan jika kalian sedang. Contoh benda gas sekitar kita. Nah, tadi ini adalah ini adalah tabung gas ya, gas itu sebagai gas. Nah, selanjutnya adalah masuk air. Nah, itu nanti ada obatnya yang saya katakan tadi sudah kita bahas. Nah, sehingga berupa pabrik yang menggunakan asap itu mengeluarkan karbon dioksida atau gas dan sebagainya. Nah, baiklah, dari pelajaran hari ini kita sudah dapat mempelajari tentang kedatangan bangsa barat Eropa ke Indonesia dengan sifat-sifat benda, padat, benda cair, dan gas. Saya rasa hanya itu yang perlu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kalian tetap berdoa dari agama dan baiklah, berdoa doa selesai. Baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.